Jemaat di rumah yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam dan salam. Malam ini kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga. Kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus memelihara dan memberkati kesehatan jemaat sekalian. Adapun pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Febriani Tarigan. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi dari kitab bakti nomor 4 bait 1, bersoralah bagi Tuhan. Yang dikasih Tuhan, di hari yang berbahagia, di hari yang penuh syukur, kita kembali hadir dalam persekutuan bersama keluarga kita masing-masing. Dan untuk itu marilah kita berdoa, mohon agar kiranya Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sapa di dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas keberadaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengundang agar sekiranya Engkau hadir di dalam persekutuan kami. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Keadilan disukainya dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman langit pun dijadikan dan terang pun tercipta oleh nafas-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bermazmur berdasarkan Mazmur Pujian pasal 78 ayat 1 sampai 11. Mazmur 78 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka.
Demikianlah mazmur pujian bagi kita. Dan mari kita merespon dari Kidung Jemaat nomor 382. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita persiapkan bahan bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami hendak mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Diamkanlah segala suara dalam hati dan pikiran kami. Biarlah hanya suara Tuhan yang boleh kami perdengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia
dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian perikop bacaan kita pada hari ini adalah suatu tonggak penting dalam perjalanan sejarah gereja. Ketika gereja mulai menerima bangsa-bangsa lain, dengan mengembangkan pemahaman tentang kebenaran yang universal sebagai landasan hidup manusia. Dan hal itu diperankan oleh para rasul yang dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini disebutkan salah seorang rasul itu bernama Petrus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sejak kecil Petrus dididik dalam pemisahan antara yang halal dan yang haram. Bukan saja dalam perihal makanan, melainkan juga dalam hubungannya dengan manusia. Dalam keyakinannya, ada orang yang memang layak untuk didekati, tetapi juga ada orang yang harus dihindari, yaitu orang-orang yang masuk dalam kategori najis. Pada masa itu, orang yang dikatakan najis adalah orang non-Yahudi. Mereka yang dikatakan sebagai bangsa kafir. Orang Yahudi pada umumnya percaya bahwa orang kafir tidak berharga di hadapan Allah. Namun kemudian Tuhan mendidik Petrus dan mengubah pandangannya bahwa di hadapan Allah semua orang, semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada seorang pun yang dikatakan najis. Allah berbicara kepada Petrus melalui sebuah penglihatan di mana tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Gambaran penglihatan Petrus pada saat itu. Lalu ketika itu juga Tuhan menyuruh Petrus untuk makan makanan itu. Makanan yang ada dalam pandangannya. Namun Petrus menolaknya karena dalam keyakinannya ia tidak boleh atau tidak diperkenankan makan makanan yang najis dalam tradisinya. Tuhan kembali berkata kepadanya bahwa apa yang dikatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dinyatakan najis oleh manusia. Oleh karena itu Petrus harus
merubah konsep berpikirnya. Ia harus berubah di dalam pemahamannya. Dan berkaitan dengan hal itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan kembali pada ayat yang ke-34 sampai 38. Petrus yang tadinya memegang teguh prinsip bahwa sebagai orang Yahudi tulen, najis baginya berhubungan dengan orang non-Yahudi. Tetapi pada akhirnya Petrus mengaku secara terbuka, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tidak membedakan setiap orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itu suara Petrus, Bapak Ibu Saudara, yang ia sampaikan dalam perikop bacaan Alkitab kita. Dia mengatakan demikian, padahal kalau kita melihat dalam latar belakang kehidupannya, sebelumnya dia menjadi seorang yang begitu memegang teguh prinsip keyahudian. Dan setelah hal itu disampaikan oleh Petrus, Petrus kemudian melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan, itulah firman yang telah ia suruh sampaikan kepada orang Israel. Firman yang ia suruh. Siapa ia yang dimaksud? Yang dimaksudkan dengan kata ia adalah Allah yang berpesan kepada Petrus. Allah menyuruh agar firman itu disampaikan kepada orang Israel. Firman tentang apa? Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejajar dengan pengalaman spiritual Petrus, tentu kita juga tidak lupa akan kisah hidup seorang Paulus. Ya, kita tentunya tidak asing lagi dengan kisah perjalanan kehidupan Paulus. Paulus juga mengalami perubahan paradigma. Paulus juga mengalami pertobatan yang sama seperti Petrus. Pertobatan dari seorang yang bernama Saulus melahirkan seorang yang bernama Paulus. Paulus yang baru, yang menghargai perbedaan dan mencintai kemanusiaan. Dalam pertobatan Paulus, dia mampu memahami dengan benar bahwa Allah bagi semua orang melahirkan gereja bagi semua orang. Dan kedua rasul ini, baik Petrus maupun Paulus, telah bekerja dengan paham yang sama, bahwa Allah saja dapat mengasihi semua orang, seperti yang nyata di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi Petrus dan Paulus yang hanyalah hamba Allah. Kristus telah menjadi Allah yang hidup dalam sejarah kehidupan manusia melalui karya penyalipannya. Kebangkitannya menjadikan kita bersaudara satu dengan yang lain, mempersatukan kita untuk melaksanakan tugas pengutusan, yaitu memberitakan dan bersaksi bahwa Yesus adalah hakim atas orang hidup dan yang mati. Selanjutnya lebih jelas lagi disampaikan dalam pengajaran Petrus pada ayat yang ke-39 sampai 43, bahwa Petrus menjelaskan mereka, para rasul, adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Allah, yang diperbuat Kristus Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus telah memberi contoh di dalam tugasnya untuk menjadi saksi. Dia telah memberi contoh ketika dia menerima Kornelius sebagai sesamanya. Ia tinggal menumpang
di tempat kediaman Kornelius yang adalah bukan orang Yahudi. Tetapi ketika dia boleh tinggal di tempat Kornelius, maka di sanalah dia sedang memberi suatu teladan, memberi contoh bagaimana dia merubuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan hal ini bisa terjadi oleh karena pekerjaan Tuhan. Tuhan memerintahkan agar setiap orang mengasihi sesamanya tanpa terkecuali. Sesama kita bukan hanya orang-orang yang seagama, bukan hanya orang-orang yang sesuku dengan kita, melainkan setiap orang, setiap manusia, siapapun itu tanpa pengecualian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam perikop Alkitab kita pada hari ini bahwa Petrus di dalam melaksanakan tugasnya untuk menjadi saksi akan perbuatan kemahakuasaan Allah, maka dia sesungguhnya telah memberi contoh terlebih dahulu di dalam perjumpaannya bersama Kornelius. Dan untuk itu hal ini menjadi hal yang menarik agar kita pahami dan pelajari bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai negara yang hidup dengan nilai-nilai agama, maka seharusnya negara Indonesia menjadi negara yang kuat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan solidaritas sosial yang kokoh. Warga gereja pun harus dididik dengan serius bahwa kita sekalian adalah warga gereja sekaligus warga bangsa. Kehidupan beriman kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus dapat terlihat dengan jelas dalam perbuatan ataupun tindakan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam momentum peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka yang kita peringati pada tanggal 17 Agustus kemarin. Maka sebaiknya pada saat ini kita berefleksi, kita berdiskusi bersama anggota keluarga kita tentang kehadiran gereja di Republik Indonesia. Apakah kita sudah menembus pemahaman tentang gereja sebagai persekutuan kebangsaan atau yang dikenal dengan istilah oikumenes? Apakah kita telah menembus pemahaman tentang gereja sebagai persekutuan kebangsaan yang oikumenis? Atau kita masih terjebak pada doktrin tradisional bahwa gereja hanya terbatas pada dirinya sendiri? Apakah kita masih memiliki pemahaman yang kaku di mana kita hanya berpaut pada kehidupan diri kita sendiri sebagai warga jemaat gereja? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus secara traditif memegang teguh prinsip bahwa sebagai orang Yahudi tulen najis baginya berhubungan dengan orang non-Yahudi. Tetapi pada akhirnya dia dapat mengaku secara terbuka bahwa sesungguhnya ia telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan masing-masing orang. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita pun telah memiliki pemahaman yang sama? Apakah kita memiliki satu pemikiran dengan Rasul Petrus? Agar kita menjadi pribadi yang bersaksi. Pribadi yang bersaksi menyatakan perbuatan-perbuatan Allah. Dan saksi tidak hanya berupa perkataan. Menjadi saksi lebih jelas lagi adalah dengan perbuatan. Perbuatan di mana kita sungguh-sungguh hadir untuk mengasihi setiap orang. Memperlakukan setiap orang sama.
Penglihatan Petrus yang digambarkan di dalam pasal 10 ayat 11 sampai 12 tadi telah memberi pencerahan baginya untuk menghayati bahwa keselamatan bukan hanya milik orang Yahudi saja. Kematian dan kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa kita semua sama berharganya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi tanpa membedakan tiap-tiap orang. Kebangkitannya menjadikan kita semua sebagai saudara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita semua, saya dan Bapak Ibu tentunya memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda. Tentunya kita memiliki pendidikan yang berbeda. Tentunya kita memiliki pemahaman yang berbeda. Tentunya kita memiliki hobi yang berbeda, warna kulit yang berbeda, tingkat sosial ekonomi yang berbeda, bahkan suku, budaya, dan tradisi yang berbeda. Tetapi ada satu yang sama, Bapak Ibu, yaitu kita mempunyai Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus kita ketika kita berdosa, hingga kita dikuduskan oleh-Nya dan senantiasa dipelihara oleh-Nya. Dan ini adalah bukti cinta kasih Tuhan. Dan cinta kasih Tuhan seharusnya dapat kita respon dengan memberi cinta dan kasih yang sama. Cinta kasih terhadap Allah yang kita wujud menyatakan juga di dalam saling mengasihi sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu teduh menghayati kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita merespon firman yang boleh kita dengar dan kita renungkan bersama dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 296. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Kristus Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, agar kami senantiasa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami juga diajarkan untuk menjadi umat Tuhan yang senantiasa memiliki cinta kasih terhadap sesama kami manusia, tanpa membeda-bedakan setiap orang. Tuhan, biarlah hal ini boleh kami laksanakan
dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari bahwa pandemi COVID-19 kadangkala membuat kami sebagai manusia yang memiliki tingkat egoisme yang tinggi. Kadangkala kami cenderung memikirkan keselamatan kami sendiri. Kadangkala kami cenderung untuk mengutamakan kepentingan keluarga kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Ajarkan dan ingatkanlah kami senantiasa untuk turut juga berempati terhadap rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang lainnya, dan seluruh kerabat-kerabat kami. Sehingga kami dapat mewujud menyatakan cinta kasih bagi semua orang sebagai respon kami masing-masing atas cinta kasih yang sudah Allah berikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kehidupan kami masing-masing orang. Tuhan berkati kami di dalam pergumulan kami. Tuhan berkati kami dalam segala perjalanan kehidupan kami, bahkan dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebagian di antara kami mungkin ada yang bergumul di dalam pekerjaan. Di antara kami mungkin ada yang harus mengalami PHK di tempat pekerjaan mereka. Di antara kami mungkin ada juga yang bergumul oleh karena ditinggalkan anggota keluarga mereka. Di antara kami mungkin ada yang bergumul oleh karena sakit, penyakit yang mereka rasakan. Tuhan, hanya kepadamu-lah kami berserah. Hanya kepadamu-lah kami bermohon agar sekiranya Tuhan menyatakan pemulihan dalam kehidupan kami. Biarlah pergumulan kami tidak membuat iman kami lemah, melainkan kami tetap semangat menyampaikan permohonan kami kepada Tuhan. Bahkan dengan tekun kami boleh tetap memuliakan Tuhan, berkarya, bersaksi, dan melayani. Kami memiliki semangat yang kuat untuk boleh terlibat di dalam persekutuan. Sekalipun pada saat ini kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan melihat keberadaan kami. Tuhan melihat kesungguhan hati kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi pelayanan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan dengan masing-masing pos pelkesnya. Tuhan berkati agar para presbiter, unit-unit misioner, bahkan jemaat Tuhan senantiasa boleh bersemangat melayani Tuhan. Bahkan gereja Tuhan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan senantiasa hadir di tengah-tengah dunia untuk membawa damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, para pemimpin negara ini dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan, berikanlah mereka hikmat, bijaksana, terkhusus bagi presiden dan wakil presiden, agar mereka boleh terus memberi keputusan yang terbaik, boleh terus berjuang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan warga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit ataupun dalam pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan. Kami juga bersyukur atas pertambahan usia bagi jemaat Tuhan yang boleh berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Biarlah sekiranya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka.
Tuhan Yesus, kami bermohon agar berkat Tuhan, kasih karunia, anugerah yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi negara kami, melingkupi setiap orang. Inilah kami yang menyatakan doa permohonan kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, 2 Korintus pasal 9 ayat 7, yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Kita Bakti 89 bait 1. Jemaat, silahkan berdiri. Kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami persembahkan segala puji syukur, hormat, dan terima kasih atas sapaan Tuhan melalui firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar, kami dimampukan Tuhan untuk mengerti. Kami dimampukan Tuhan untuk menghayati lebih-lebih dalam tutur kata dan perilaku. Perkenakan Tuhan memberkati hamba Tuhan Pendeta Febriani Tarigan atas pelayanan, kesehatan, dan segala kegiatannya. Sebagai ungkapan syukur, kami persembahkan sebagian kecil dari berkat Tuhan. Perkenankan Tuhan urapi agar berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang mengelola persembahan ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan jemaat Tuhan, pada saat ini kekal sampai selama-lamanya.